Anaknya temen cantik banget. Iya, bapaknya Kenapa? Bapaknya orang India. iya. Bahasa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Yuni. Kenapa? Iki fans sampean. Oh, oke matur nuwun. Oh. Banyak fan-nya. Iki fan. Enggak, aku juga tahunya Mbak Yuni dari temanku. Aku Ah. disuruh buka YouTube karena Nggih. saya mengalami Duduk sayang. Ambil aku dulu. mengalami masalah yang sama seperti kemarin itu yang data ganda itu loh. Nggih, Mbak. nggih. Kan ini tanggal 21 saya disuruh ke sini. Kemarin kan saya ditelepon tanggal 24. Oh. Tanggal 24 aku ditelepon, terus aku disuruh ke Kowloon B. Heeh. Ke Kowloon B, terus aku diantar lagi ke rumahku dan dia masuk ke terima intel. Iya, ngeledah kamarmu. Iya, ngelidah Iya, kamarku tahu. untuk carinya cari data-data Data yang lama. Yang lama, Betul. iya. Makanya kan selalu pesan sama anak-anak, jangan pernah nyimpen KTP Indonesia. Ingat kan kemarin Iya. saya selalu pesan, jangan pernah nyimpen KTP Indonesia, kakak Indonesia di sini. Kalau kamu punya data ganda. Iya. Jadi jangan pernah. Selamat Mbak, itu aku nggak punya sama sekali nggak punya. Kan redek sama. Yang redek lah pertama orang, aku juga nggak tahu apa masalahnya, kan aku dipanggil. Aha. Tapi terus aku ke sana, dia ngasih tahu, kamu tahu kenapa kamu tak panggil di sini? Aku nggak tahu. Kamu punya satu orang punya 2 data. Betul, Bilang gitu. betul. Terus Terus kan aku dibilangin sama itu temen ya, jangan ngaku apapun, jangan ngomong apapun, jangan jawab apapun. oh salah. Nggak boleh. Kamu harus ngaku. Iya, makanya itu Mbak, saya bingung. Kalau saya nggak ngaku itu bener-bener nama Iya. saya dan Jadi itu satu wajah kertas ya? saya, heeh. Satu kertas. Dan itu wajah saya. Kalau saya nggak ngaku malah saya nanti diperumit, iya nggak? Kalau kamu tidak ngaku, kasusmu tidak selesai selama 1 Iya, tahun. iya betul. Tapi kalau kamu cepet 6 bulan ke 9 bulan. Mbak, tutup no pintu nih, Mbak. Soalnya gini Mbak, aku kan finish kok itu toh, sudah selesai 6 tahun di majikan ini. Dan aku udah punya tiket tanggal 29. Terus aku nggak cari majikan lagi, aku mau pulang terus, kayak gitu loh Mbak. Terus kemarin kan aku di Kowloon B aku tanya, aku kan mau pulang, ngono, apa ini prosesnya lama, ngono. Terus dia bilang mungkin 2 bulanan, dia bilang gitu. 3 bulan ke 6 bulan. 3 bulan ke 6 bulan. Iya, terus mari ngono kan ini majikan aku juga mau, kan dia udah nggak di sini, yang di sini cuman anaknya. Majikanku itu udah pindah ke Cina, kayak gitu loh Mbak. Jadi kan otomatis aku bingung, aku apa extend atau gimana gitu. Sedangkan tiket itu bisa di cancel atau diundur, Bisa nggak, Mbak? diundur, pindah. Bisa diundur. Tiketmu bisa diundur dan kamu extend. Menurutku, kalaupun kamu pulang seterusnya, lebih baik kamu clearkan di sini. Jadi lain kali namanya orang nggak tahu, Oh siapa iya, tahu betul. 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya kamu pengen balik lagi ke sini masih kesandung lagi. Mendingan kamu selesaikan sampai di Patok Palu, Dek Satin, selesai. Tapi kalau kamu pulang Indonesia cuma libur, sebenarnya nggak ada masalah. Oh, Kalau kamu pulang libur balik lagi sini nggak ada masalah. oh gitu ya Mbak. Bisa, walaupun kamu kena data ganda. Karena kamu tidak ada kriminal kan, yang pertama dulu nggak ada kriminal kan. Kamu pernah overstay nggak? Enggak. Pernah mencuri barang secara tidak sengaja nggak? Dulu gini, itu waktunya tuh bukan mencuri, tapi majikan menuduh kayak gitu loh Mbak. Menuduh mencuri ada bukti nggak? Enggak ada bukti. Itu lepas. Terus tapi aku dikeluarin, terus aku takut kan waktu itu, terus aku pulang Indonesia tahun 2000, pokoknya aku itu tahun 2004 Mbak, itu nama yang nama lama. Ya ini nama yang asli bener-bener namaku. Sudah tahu, nggak apa-apa, nggak ada masalah, bukan masalah besar, nggak usah takut. Dan ingat, jangan percaya omongannya teman. Untung kamu lihat YouTube-ku. Iya, maksudnya aku bingung. Sebelum kamu berangkat atau sesudah kamu berangkat lihat YouTube-ku? Sekarang ini 1 minggu ini saya tanggal 24 kena. Setelah itu temanku bilang, kamu coba tanya nih Mbak. Aku SMS sama Mbak Yuni loh, tapi nggak dilihat. Iya, kebanyakan kelihatan saya SMS-nya. Aku nelpon wingi nggak diangkat. Aku telepon bola-balik nggak diangkat, terus ke Telepon biasa juga nggak temanku diangkat. yang ngefans sama Mbak Yuni itu, dia bilang kamu datang aja ke Namfung langsung. Kayak gitu. Iya, soalnya SMS-nya tidak ribuan di sana, Mbak. Aku nggak bisa bales semuanya. Jadi aku selalu bilang, kalau memang mepet penting banget, datang langsung. Makanya aku langsung bisa matiin telepon yang lain. Itu paling lambat itu prosesnya berapa Mbak itu? 3 bulan ke 6 bulan, sayang. Ini extend gitu nih. Oh, ini berarti kalau seandainya aku pulang cuti itu bisa ya Mbak? Kalau pulang cuti bisa. Tapi paspor sama KTP ku diambil loh Mbak semua. Ntar dibalik.
tanggal 21 bulan 11 ini kan kamu datang lagi. Itu akan dibalikin semua data. Oh, itu mau Dibalikin semuanya. Itu terus saya disuruh apa lagi? Soalnya kemarin itu aku udah diinterogasi semuanya. Ke sana cuman ganti kertas. Oh, ganti ini. Ganti ini. Habis itu kamu datang ke sana ke Kalun B ke lantai 5. 10 menit paling lama setengah jam atau 1 jam, nggak sampai deh setengah jam. Habis itu ganti kertas ini aja. Nah, chip pergi lagi. Ini aku udah diminta uang 1.000 loh, Iya, Mbak. ini sudah tertulis. Jadi mereka akan kasih resit baru lagi di mana sama tiap bulan akan datang ke Kalun B. Jadi nggak usah takut. Yang penting kamu sebenarnya kamu memang bener, teman-teman itu selalu nakut-nakutin bahwa kalian itu akan dipenjara atau enggak. Saya selalu bilang kalau kalian tidak ada kasus kriminal, tidak akan. Jadi dokumenmu ditahan itu untuk sementara, ntar dibalikin. Kecuali kamu melakukan kasus kriminal, di mana saat kamu melakukan kasus kriminal tiada ampun lagi. Contohnya kriminal itu apa? Mencuri. Nemu dompet. Nemu dompet itu kan termasuk kasus pencurian, nyebrang jalan nggak jelas, buang putung rokok atau buang sampah itu termasuk kriminal juga. Jambak-jambaan, kaplok-kaplokan, terus ya jual narkoba, sejenisnya, menipu atau apapun. Tapi itu kemarin dia tuh ngomong sama anakku kan, sama bosku, dia bilang ini kan sudah lama, kenapa dia masih dikasih gini, dia bilang gitu. Terus dia lo mau pulang terus. Terus kemarin itu dia telepon sama anakku kan, sama bosku, karena aku nggak begitu jelas ngomongnya kan cepet toh Mbak. Orang sini kan ngomongnya cepet, aku ngomong sama anakku kan jarang. Jadi ini aku bilang anakku aja yang ngomong kayak gitu. Terus dia bilang itu tiketnya harus diundur. Diundur karena dia nggak secepat itu. Karena gitu aku bilang tiketnya harus diundur, tetap harus diundur. Dan kamu harus tetap kerja di situ dulu, karena kalau kamu ganti majikan nggak bisa juga karena under proses. Jadi sebenarnya bukan masalah besar sih ini. Aku sebenarnya nggak mau cari majikanku udah ngomong sama dia mau pulang terus, dia bilang gitu. Tapi nggak bisa, kasusmu belum selesai. Kalau kamu pulang terus malah dia belum selesai. Majikan ya harus. Nggak bisa, dia sebenarnya mau pulang terus. Tapi kalau aku cuti bisa ya Mbak ya? Bisa ya? Bisa. Tapi pastikan balik ke sini, karena garansinya majikanmu. Jangan bohongin dirimu sendiri, kamu bilang cuti tapi ternyata pulang terus. Malah lain kali kamu balik ke sini kalau kamu yang menyesal, karena kita tidak tahu nasib seseorang. Kadang kita bilang pingin pulang seterusnya, tiba-tiba balik lagi sini kan soro dewe gitu. Iya, aku tahu Mbak itu. Jadi nggak ada masalah, sama sudah ditanyain, sudah tanda tangan kiri kanan ini kamu tanda tangan kiri kanan. Masalah itu gini Mbak, udah ngomong sama wong omah kayak gitu kan. Ceritanya mau nikah, aku mau itu terus semua udah di ready. Sekali lagi saya selalu bilang apes tidak ada dalam kalender, tidak ada orang yang pingin apes. Ya mungkin ini ujian dari Tuhan lah. Ini ada tisu, ya ini ujian dari Tuhan. Ya untung lo belum nikah ada ujian, daripada ntar udah nikah udah ujian. Ya jujur memang berat, tapi namanya ujian saya rasa kapanpun bisa terjadi. Daripada sampean menikah gagal, mendingan sekarang ujiannya nikahnya langgeng. Iya kan? Jadi ingat Mbak, saya selalu bilang dulu waktu kaki saya patah, aku ini nesu banget karena itu adalah perjalanan saya ke Korea liburan. Tapi tiba-tiba 3 hari sebelum penerbangan kaki saya patah. Saya marah, saya kesal. Tapi setelah seminggu di rumah sakit, ternyata saya diketahui punya penyakit getah benih, dimana yang harus diangkat. Saya cuma mikir, ya untung sikilku ceklek. Sikilku nggak ceklek, aku nggak tahu lah aku punya penyakit lain. Iya. Bener nggak? Iya. Begitu juga dengan sampean. Kalau hari ini sampean gagal nggak bisa terbang, siapa tahu pesawatnya rusak, malah kelepek-kelepek. Diambil hikmahnya. Jadi jangan ngomong, piye to kok Gusti Allah iki aku wis ndek rencana kok koyo ngene. Jangan. Karena aku tahu di balik masalah itu ada solusinya. Aku itu mengalami sendiri, kakiku patah, Mbak. Aku iki nesu. Tapi ternyata Tuhan ngilingno. Yun, ojo jahat-jahat. Kowe iki bakal mati. Iling kankermu parah. Jadi aku dari situ aroganku turun. Wah, aku seorang pemarah. Kalau kamu tahu anak-anak buahku yang lama, memang aku membantu. Tapi lek kamu gak iso tak keplak. Itu saya. Tapi karena kaki saya patah, saya dikasih ujian dengan kanker getah benih.
saya tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Bukan. Paham nggak maksudku? Jadi kamu yang harus menenangkan keluargamu. Kamu yang harus menenangkan keluargamu. Iya. Jadi nggak ada masalah. Jangan berpikir bahwa pernikahan ini gagal terus kamu ajur sendiri gitu loh. Paham nggak maksudku? Jadi sudahlah, biarkan saja. Memang ini ujian. Kok nggak ada rimbian-bian? Iya. Tekad bian-bian. Iya, Jadi aku sampean mikir kayak sing gitu. ngatur Tuhan loh. Sampean sing ngatur loh, bukan Tuhan yang ngatur loh. Kenapa saat aku mau pulang kayak gitu loh, Mbak? Ngerti. Saya dulu juga ngomong, kenapa sebelum aku terbang ke Korea, sebelum aku tuku tiket kan harusnya wes ceklek dikit toh. Tapi gimana kalau seandainya kaki saya patah ada di Korea sana? Apa tambah susah? Apa gak tambah susah? Begitu juga dengan kamu. Jadi pasti ada rencana yang indah. Karena Tuhan itu tidak akan menyediakan sesuatu yang jelek. Tuhan itu mencoba menghindarkan kamu dari masalah besar. Tapi dengan cara Dia, bukan dengan cara kita. Dengan cara Dia agar kamu paham bahwa kekuatan Tuhan itu melebihi segalanya. Ngerti? Ya ojo nyalane sing kuwasa. Ojo nyalane sing kuwasa. Ya aku titip ojo lali sedekah ya. Ben lancarno rezekine dhewe. Ngerti enggak maksudku? Jadi Itu kalau masalah tiket itu Mbak, majikanku kan suruh nanya. Katanya itu kan saya bisa di cancel cuma 1 kali. Kan sedangkan aku nggak ngerti kapan kan. Terus itu seandainya di cancel, mamanya sekarang kan belum di cancel. Itu kalau 1 hari sebelum terbang di cancel bisa nggak ya, Mbak ya? oh ya ojo kemepetan malah ruwet kok. Mendingan di cancel ke belakang setengah tahun ke belakang. Oh, nanti Karena kalau kasusmu kan baru sekarang. iya. Jadi kalau dari sekarang November, Desember, November ya. Kita hitung dari November, kamu 21 November. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Perkiraan Maret atau April. Maret atau April, ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang memegang kertas seperti ini adalah penalti atau tak tulis jempalik ya, bukan karena aku gak kocomotoan, memang sengaja biar kalian gak ngeliat. Jadi tak jempalik nih yang ini. Jadi ini adalah peringatan buat kalian semua bahwa ini memang nyata ya. Data ganda memang dicek semuanya. Dan sampean salah satu dari orang yang kena cek rumahnya karena kebanyakan nggak diparani rumahnya. Jadi random. Random itu apa? Random itu tidak semua yang kasus data ganda diparani omahe. Jadi karena itu aku selalu bilang sama kalian, lek punya data ganda ojo nggowo datamu Indonesia di Korea. Kalaupun memang ada, cepet dikirim mau Indonesia. Karena kamu tidak tahu siapa yang akan di random, siapa yang sing diparani. Kita tidak tahu siapa yang akan diparani. Jadi di omah iki diceki kabeh kamaran. Bener nggak? Tapi ngeceki wis satset gitu. Iya, toh. cuman gitu. Kasane aja. orang ngomong iku ngedeni awakmu, lek awakmu data ganda kan gembegel to. Iya. Bener nggak? Tapi lek gak ono ijarno. Apa gak gombios dhewe? Tapi aku aku ngaku aja ya, Mbak ya. Loh, kamu ini belum ngaku lah ini bukan datamu. Kan aku bukan nggak ngaku dan ngaku, tapi di situ kan disuruh tanda tangan. Ya ngaku no mbak. Sampeyan harus ngaku sayang. Aku Sebentar. Lek kamu gak ngaku kasusmu 1 tahun gak selesai loh. katanya suruh ngaku saat di persidangan. Loh, waktu kamu tanda tangan itu sebenarnya kamu sudah ngaku. Iya, udah. Di persidangan ini nggak perlu ngaku. Di persidangan ini dibacakan Imarkona binti Markontul anu gitu dicetok ngono wis mari iki. Itu pengakuan. Bukan aja. gini, soalnya kan situ kan disuruh saya tidak menjawab, boleh tidak menjawab kan. Ya udah selesai. Tapi di situ aku tanda tangan. nggak apa-apa. Itu berarti saya sudah ngaku Sudah kan. ngaku kamu. Oh iya, oke. Sudah ngaku. Jadi jangan percaya omongan konco, lek kamu nggak boleh ngaku. Jadi kamu harus ngaku. Tapi saya di situ cuman ditahan dari jam 8 pagi. Bukan, jam 9.30. jam 2 Jam 2 2. siang. Sampai Jam 2 siang itu aku sampai sana jam 2:30. Setengah 3 jam setengah 4 aku diajak ke rumahku. dicekin. Terus dibawa lagi nggak? Dibawa lagi, iya. Dibawa lagi dari jam situ sampai jam 8 malam. Wah. Terus aku di Fongsau. Iya, berarti perkiraan saya dari 2 jam, 4 jam sampai 6 jam itu bener loh. Iya, 2 jam, 4 jam, 6 jam. Dari itu kan Iya. rekapannya. Kan dari jam 3 sampai jam 8 aku. Lah iya, berarti kan bener yang saya selalu bilang bahwa dari 2 jam ke 4 jam atau ke 6 jam. Kan kamu dari jam 3 sampai Iya. jam 8 kan 5 jam berarti. Jam 8 malam. Ya, berarti kan 5 jam kamu diinterogasinya. Tapi kok itu di situ aku nggak disuruh ke Ngaudau kok loh, Mbak. Karena kamu sudah bayar di situ.
Oh, gitu. Karena kamu sudah bayar kan di situ. saya lihat di YouTube-nya Mbak Yuni kan ada. Kasus per kasus sayang. Oh, nggak sama ya, Mbak? Nggak sama, satu kasus per kasus, dan anak itu nggak diselidiki rumahnya. Oh, Jadi saya selalu bilang jangan berpatokan pada satu. Jadi kamu yang mana itu belum tentu. Kenapa saya selalu kasih inisiatifnya itu nggak sama, satu sama lain itu kenapa nggak sama? Karena memang satu orang kasusnya nggak sama. Dan yang nanganin siapa kan nggak sama. Satu-satu orang penanganannya nggak sama. Jadi kalau untuk pengacara sing ganteng ya ganteng tenan, yang pak pengacara sing kurang ganteng ya nggak ganteng. Cuci mata. Halo, bukan masalah besar, nggak usah wedi. Kan yang saya tanyakan apakah kamu melakukan kriminal? Nggak melakukan kriminal nggak tuh? ya dulu kan labor gitu aja. Nggak ada masalah. Kalau kayak Labor itu nggak ada masalah, yang penting bukan polisi-polisian, jabat-jabaan, bukan aku nggak perang coba. negapuspa, tempur itu yang penting itu enggak ya wes. Enggak, Mbak. Hah. Ada yang lain lagi? Terus waktu itu kan aku waktu ditanya itu kan aku lihat data-data aku yang dulu. Hmm. Tapi cuman satu majikan. Hmm. Yang 6 tahun itu aja. Yang lain itu aku nggak lihat. Karena kamu nggak ngakuin? Bukan. Nggak mungkin, Mbak. Soalnya kenapa? Paspormu yang lama diperlihatkan nggak? Yang waktu pertama atas namamu itu? Iya. Sama KTP itu. Iya, semuanya mereka pegang. Iya, tapi kan setelah saya 6 tahun kan aku ganti-ganti gitu, Mbak. Nggak pernah finish tapi. Makanya mereka sudah pegang semuanya. Oh. Setiap kertas itu yang kamu tanda tangani, kalau kamu baca secara detail, sebenarnya semuanya di situ. Pertanyaanku, itu kan ada translator orang Indonesia atau? Iya. Lah iya, dia yang tahu semua. Mungkin malas jelasin ke kalian Iya. karena kasusnya semua sama. Iya, dia bilang gitu, nggak usah takut, kasusnya sama banyak yang seperti ini Lah tadi. iya. Dia bilang gitu. Lah terus apa yang kamu takutkan sekarang? Iya. Karena gatel pingin rabi. Oh, bukan. Aduh, bukan. Bukan, Mbak, cuman sudah ngomong sama orang rumah. Saya minta maaf. Enggak apa-apa. Maksudnya itu bukan masalah itu sih. Lebih ya, gatelnya gak nemen dah. Loh, iya kan nanya toh, mosok nangis toh. Oh, enggak. Aku Lah iya. di sini kan ya sebenarnya sih aku mau pulang itu setengah-setengah kayak gitu loh, Mbak. Piye to maksudmu, gatel tenan apa ora pertanyaanku? Ora. Ya lek ora ya wis berarti nyantai. Iki lo guyu tuh nih. Lho iya iya no. Asone. Mosok mari nangis guyu gilani. Aduh, Mbak Yuni. Lho tapi piye? Kan intinya pengen rapi, gatel. Bukan aku bukan masalah pengen. Aja itu saya ngomong sama Rata kan tanggal 29 kan udah pulang gitu. Ngomong sama orang tua kan, Mbak, ya namanya orang tua. Kan Nunggu-nunggu. enggak, waktu emak aku ninggalkan aku belum sempat pulang, Mbak. Lah hari ini aku tuh bulan ini tuh loh mau pulang kan. Mbak-mbak semua kan udah persiapan tuh kan tinggal satu. Wis beno sing persiapan yo. Gendakmu piye? Mbah raro duit. Lho, kowe iki bojomu calon bojomu ki lho. Apa gak gatel tenan? Wis iki ngomong no iki tekane Loh, ngendi-ngendi. sekarang itu udah selesai, kasusnya selesai. Kamu bawa nyantai aja. Lek memang gatel yo ayo dikukur mulai Indonesia gitu loh, Mbak. Lho piye to? Bener apa? Perempuan iku wajar loh. Kayak suwirat demek apa ya gak gatel nemen. Ya yes, gak apa-apa lah. Lebih baik. Tapi calon suamimu tahu nggak kalau kamu kena kasus ini? Enggak. Belum. Menurut pendapat saya adalah jujur lebih baik daripada kecewa di belakang. Kalau dia seorang laki-laki yang memang mencintaimu, dia akan terima kamu apapun itu. Sama dengan mbaknya yang dulu di bandara ditahan itu, karena dia di pertamanya overstay. Tapi dia nggak jujur sama suaminya. Dia cuma bilang kalau dia punya 2 nama, tapi nggak jujur. Yang nama pertama itu overstay, akhirnya ditahan di bandara. Makanya lebih baik kamu jujur Terus sama dia. emang kenapa kalau overstay kan nggak ada urusannya sama cowoknya, Mbak? Kenapa harus? Sudah menikah masalahnya sayang. Oh. Itu sudah menikah. Kan namanya suami kan punya kakak toh. Dia yang iya. bertanggung jawab dong. Kalau kecuali ke kamu. Kalau kamu kan nggak ada kakaknya. Rabi durung juga kakak. Nah. Lho lek ngenyek di porno. Lek wong ngenyek saiki kan Mentale wis iku Mbak kuat nih. Lah wis mentale kuat toh. Hmm. Lah iya diantem ganda-ganda mentale wis kuat. Wis kuat. Pastine ndredeg ya. Iya waktu itu ndredeg ya. Oh. Karena aku gak pernah masalah kayak gini-ginian kayak gitu kan, Mbak. Jadi tiba-tiba dipanggil terus disuruh itu terus diinterogasi sakmene bukune iku apa wae. Aku kan mumet toh. Terus aku tanya tuh, kamu gak usah jawab, silent memang gitu. Tapi kan yang penerjemah itu ngomong katanya kamu boleh nggak jawab. Tapi kan di situ loh aku suruh tanda tangan pertanyaan apa aja aku suruh tanda tangan otomatis kan
aku juga jawab di situ. Sebenarnya secara langsung dan nggak langsung kamu jawab. Iya. Why? Coba ya. Coba ya. Ini YouTube-nya langsung tayang ya? Masih nanti belum. Biasanya besok. Oke. Lama banget. Iya, ya, oh Pak, iya ya aku prosesnya. cek interview kan ya jangan hati mau pilih apa. Iku Apa? majikan saya. Bukan. Apa? Nah, teman. Selalu ikut aku dia. Jadi wes tenang tuh sekarang. Itu tiap bulannya cuma laporan aja, nggak ada masalah. Iya, Mbak. Wes gak usah wedi. Engkau malah di akhir cerita kamu akan menemukan laki-laki yang sangat tampan di satin. Itu nggak mikir lah. Loh, yuk kudu dipikir. Refreshing ya, Mas. Polisi mbek pengacara mbek anu gandeng-gandeng. Sajane lah aku pribadi ya. Senang. Enggak. Aku mau. Saking ngongkon yo sajane tapi kok Pak Tony bisa bahasa Indonesia diselidiki ya ngono. Kate curhat gak wani wedinya Pak Tony iso bahasa Indonesia lain kali. Ayo dilanangan wae mau cara Seneng gitu. ya Mbak Yuni, senengane ngono kuwi. Lho, seneng Mbak wong aku iki dulu penggilane Korea kok habis itu dipegat sama Korea. Opa. Tapi aku berapa hari tuh lihat Mbak Yuni sama Mbak satunya itu sama Mbak Kontreng. Iya, aku sering lihat. Tapi aku sedikit tenang loh. Aku tenang. Pertama kali aku belum lihat itu aku bingung. Aku harus gimana? Apa aku nanti di penjara? Kan saru tuh maksudnya kalau di penjara ya Mbak ya. Terus jadi aku setelah lihat itu aku sedikit Pokoknya nek ndelok Miss Yuni iki pokoke atine sok tenang banget. Iya, karena di situ aku menemukan jawaban-jawaban yang aku harus gimana dan gimana. Dan saya kemarin tuh sempat berkomunikasi dengan Mas Sandro di mana yang edukasi yang dimana tentang hukum, tentang pelajaran, tentang peraturan itu penontonnya sedikit. Tapi lek Pak Tony sing keluar, penontonnya ugal-ugalan. Engko lek sing pelakor keluar penontonnya ugal-ugalan. Tapi lek masalah peraturan itu biasa sing kesandung masalah baru goleki. Iya. Iya, aku Aku juga tak ya. delok kabeh kadang-kadang. Kan kenapa saya selalu bilang sebenarnya di YouTube Mbak Konten itu bagus. Tapi gak ono sing delok kenapa? Karena nggak ada yang kesandung masalah. Kalau kesandung masalah baru goleki. Jadi sebenarnya kalian tuh ojo sing elek-elek sing dilebokno ya aslinya sing peraturan itu loh yang harus kalian dalami. Kuwi lek wis kasar orang ngomong lontok, wis golek hiburan gitu loh. Tapi enggak, aku upload Pak Tony diluk sing jare kupingmu ngono ki arek-arek wis seneng padahal iki kan matamu ngono ki kupingmu. Ya iya. Jembutmu, nek arek-arek seneng lek Pak Tony sing ngomong ngono. Giliran saya berbicara peraturan, enggak ono sing nonton. Kan itu Mbak, aneh. Makanya kan aku udah bilang, arek-arek sing senengane sing Yang aneh-aneh itu mesti dilihat. Diuber-uber. Lek giliran saya peraturan enggak ada yang lihat gitu loh. Tapi ya wis biarkan karena kalian lek wis kesandung baru goleki kan eman gitu loh, buang-buang waktunya. Wis tenang tuh saiki. Dan uang itu enggak kembali loh. Ini nggak kembali. Enggak, lain kali sidang tergantung dari kasusnya. Ada yang kembali 300, ada yang enggak kembali, ada yang kembali 600, itu tergantung, guys. Ya, Pak? Oh, Paham enggak? iya. Halo. Ini. Josan. Masuk. Jadi kalau kasusmu itu enggak parah, biarkan saja. Enggak usah wedi, enggak usah mikir sampai guru. Enggak, enggak. Ayolah, jadi kalau kasusmu itu surat dek polisinya itu kamu tunjukin ke dia. Saya usah extend nggak Mbak ini? Kamu harus extend. Lah kamu nggak extend terus siapa? Berarti extend yang bayar siapa ya? ya kita sendiri. Dia kan Oh, sudah- kita sendiri ya yang bayar. Jadi kamu Bukan minta sama majikan. majikanmu untuk extend yang setengah tahun aja. Dek kontrak kerja itu Soalnya majikanmu ngene kene. Aduh. wis gak ono kabeh. Karek saya lo, anakku. Sing tanda tangan kamu Mbokku, siapa? Mbokku. Tapi kan kamu belum dikeluarkan kan? Kan masih bisa jaga saya lo kan? Belum. Anakku tuh udah 27 tahun, Mbak, umurnya. Tapi kan aku manggilnya Silo. Ngerti. Tapi kan kontrak kerjamu mana? Ada. Di sana. Oke, sekarang masih ditahan. Iya. Lain kali kamu kalau sudah nggak ditahan semuanya, kamu bawa ke sini tak ajarin extend. Oh iya, oke. Tak ajarin extendnya. Oke. Jadi ntar kamu tanda tangan, majikanmu di luar negeri sana suruh tanda tangan dikirim balik lewat WhatsApp nggak apa-apa. Bisa. Oh iya. Jadi nggak usah takut. Wes lega. Tiket pesawatnya diundur sampai Maret atau April. Oke. Wes. Iya. Loko. Kalian aku. Lega. Ya, makasih banyak Mbak Iya Yuni. wes. Anak ayu ram ya naik tonggo. Nah, wong.